Kita ke berita lainnya pemirsa, hari pertama masa tenang Pilkada 2024, sejumlah alat peraga kampanye di wilayah Jakarta nampak sudah dibersihkan. Berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, selama masa tenang semua media baik cetak, elektronik, daring, media sosial maupun lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan atau konten yang berkaitan dengan citra diri peserta pilkada. Seluruh alat peraga kampanye atau APK nampak sudah diturunkan oleh Satuan Satpol PP serta tim pemenangan masing-masing paslon di beberapa titik di wilayah Jakarta juga dilakukan sejak Minggu dini hari. Seluruh bendera partai politik, spanduk, dan juga baliho paslon peserta pilkada serentak nampak sudah dibersihkan. Tanggal 24 hingga 26 November merupakan masa tenang, dan selama masa tenang peserta pilkada tidak diperbolehkan berkampanye dan diharuskan menertibkan semua alat peraga kampanye yang terpasang. Memasuki masa tenang, seluruh alat peraga kampanye harus ditertibkan dari ruas jalan di Jakarta. Di hari pertama masa tenang, apakah seluruh APK Pilkada sudah dicopot dan juga dibersihkan? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Sekar Wanda yang saat ini berada di lapangan. Sekar, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Setelah kemarin kampanye akbar dilaksanakan oleh ketiga paslon Pilkada Jakarta pada tanggal 23 November, hari ini merupakan hari masa tenang pertama, yang mana jika kita mengacu pada peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, memang masa kampanye ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024 mendatang. Nah, untuk masa tenang ini seperti pemilu ataupun pilkada sebelumnya, ini tidak berbeda jauh, di mana memang adanya larangan-larangan untuk melaksanakan kampanye ataupun jika ada pihak-pihak yang membuat konten yang berkaitan dengan peserta pilkada ini akan mendapatkan pelanggaran ataupun mendapatkan sanksi. Nah, pembersihan alat peraga kampanye ini sudah berlangsung sejak tadi malam, di mana dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini sudah melangsungkan pembersihan dan juga penertiban di area sekitaran Jakarta yang juga dibantu oleh pihak Satpol PP. Dan jika kita melihat pada siang hari ini, tepatnya di area Salemba, Jakarta, ini sudah tidak terlihat adanya poster ataupun spanduk ataupun baliho yang mencerminkan ataupun mempromosikan paslon-paslon tertentu. Sebagaimana memang daerah sini memang merupakan salah satu daerah yang paling banyak adanya adanya baliho ataupun spanduk-spanduk di sekitaran jalanan sini. Nah, Philip dan juga pemirsa, penting untuk diketahui jika ada pihak-pihak yang memang melanggar peraturan selama masa kampanye ini. Jika kita mengacu pada peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada sederet sanksi yang akan diberikan jika ada pihak yang melanggar, di mana untuk pihak yang melanggar tersebut akan dikenakan denda yakni sebanyak 12 juta rupiah dan juga kurungan pidana selama 1 tahun untuk paling lama. Adapun jika kita mengacu pada masa kampanye kemarin, ini sudah berlangsung sejak 25 September 2024 hingga kemarin 23 November 2024, yang mana itu terhitung sudah ada sekitar 60 hari ketiga paslon tersebut melangsungkan kampanye di wilayah Jakarta. Nah, adapun nantinya pemungutan suara ini akan berlangsung serentak pada tanggal 27 November 2024. Kemarin salah satu paslon yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono ini juga sudah menyarankan sejumlah partai pendukungnya ini juga untuk melakukan giat pembersihan alat peraga kampanye di sekitaran Jakarta, sehingga dalam masa tenang ini masyarakat ini juga dapat melangsungkan ataupun para paslon ini melangsungkan masa tenang ini dengan aman dan juga nyaman. Untuk sementara demikian, Philip, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda atas laporannya dan selamat bertugas kembali, Sekar.